Ketika Hagar kemudian mengandung, dia memandang rendah nyonyanya kan. Diusirlah dia, itu sesuatu yang manusiawi. Ketika diusir, malaikat menemui dia. Hagar, dari mana asalmu dan kemana pergimu? Kembalilah kamu kepada nyonyamu, biarlah kamu ditindas olehnya. Loh, ini firman Tuhan kok memberikan izin pada penindasan. Kalau orang modern memahami tidak dalam konteks budaya dan hukum zamannya, orang akan bingung. Tujuannya apa? Disuruh kembali ke rumah sang nyonya. Karena supaya Ismail yang tidak ikut berdosa tetap menjadi anak Abraham. Sebab kalau di luar rumah Sarah, maka anaknya Abraham ini tidak status jadi anak Abraham lagi. Dan itu juga ada dalam undang-undang kuno itu. Apabila anak itu lahir di rumah sang nyonya, dan ketika anak itu bisa memanggil atau sempat memanggil ayahnya sebagai ya bapa, maka anak itu menjadi anak sang bapa. Kalau sebagai anak laki-laki yang perilakunya seperti pere Adam, keledai liar, itu disebutkan dalam Kejadian pasal 16. Itu sebetulnya hiburan sekaligus jantra ketentuan masa depan tentang anak yang dilahirkan Hagar. Kira-kira seperti ini. Hagar, kamu memang hamba. Tetapi lihat, apabila engkau taat pada firman Tuhan, kira-kira seperti itu. Anakmu nanti akan lahir sebagai pere Adam. Sebagai anak yang perilakunya seperti keledai liar. Artinya apa? Kehidupan nomaden yang keras. Jadi kalau ibunya adalah perempuan hamba, maka anaknya akan menjadi bapak padang gurun. Dengan kehidupannya yang sangat keras, tetapi bebas, tidak terikat seperti ibunya. Makanya karena kehidupan padang gurun, konsekuensinya tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan tangan dia akan melawan tiap-tiap orang. Itu sesungguhnya bukan selalu bercitra negatif. Tapi karena itu konsekuensi dari kehidupan padang gurun. Orang-orang maknai dengan beragam. Makanya kalau sekarang ini banyak orang-orang Islam yang khususnya yang para polemikus ya, yang memakai teks-teks Alkitab untuk membenarkan klaim-klaim teologis mereka. Menghadapi begini juga bingung sendiri. Kenapa? Katanya sekarang kan dikembangkan khususnya ya, Islam itu lebih dekat daripada Yahudi ketimbang kepada Kristen. Mulai ada sekarang kelompok-kelompok gitu. Ya, terus kemudian seorang rabi Yahudi yang namanya Tovia Singer mulai berdekatan dengan teman-teman Muslim. Padahal mungkin itu politik juga itu. Gitu? Ya, karena orang Indonesia itu kan mayoritas Islam. Jadi selama ini kan tentang Israel semua kan. Sebagian besar kan tentang Israel, sampai bola pun juga ditentang. Kemarin itu kan. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan lebih dekat, terus kemudian mengembangkan tentang narasi Ismail dalam Alkitab, itu senjata makan tuan. Karena apa? Ismail di situ digambarkan oleh tafsir Yahudi jatuh pada Abu Dazara. Abu Dazara itu penyembahan asing. Itu bukan sekedar mengejek, bukan sekedar, kalau tafsir tertua kan mengejek itu. Ya, Septuaginta itu hanya main-main biasa. Tapi ada tafsir-tafsir Yahudi yang lebih tendensius terhadap Ismail. Yaitu apa? Mengejek dengan penyembahan asing dan membungkuk di depan Tuhan. Itu seperti mencampurkan agama, sinkretisme, penyembahan kepada Allah Israel dicampur dengan perilaku asing, perilaku penyembahan asing. Nah kalau teks ini kemudian disejajarkan dengan polemikus Islam, itu senjata makan tuan. Karena di sini Ismail tidak digambarkan bersih, tapi digambarkan turut dalam penyembahan berhala. Nah kemudian saudara-saudara, ketika itu Sarah kan mengatakan usirlah anak itu, hamba perempuan itu beserta anaknya. Dia tidak mau mewaris bersama dengan bersama dengan Ismail, anaknya itu. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian
Abraham sebal, tentu hati seorang bapak bagaimanapun juga anaknya diusirkan juga sebal hati kan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan jangan sebal hatimu Abraham. Apa yang dikatakan oleh Sarah itu supaya dipenuhi. Kenapa demikian? Rupanya Tuhan memiliki plan untuk kedua anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya ucapkan kepada kawan-kawan netizen, ini adalah video reaksi kita yang ketiga ya. Ini video reaksi yang ketiga dari reaksi video kita terhadap sebuah video yang ditayangkan oleh channel Bambang Norsena Center, masih dengan judul yang sama, yaitu Di Balik Pengusiran Hajar dan Ismail. Nah, kali ini kita mengambil sebuah tema yang cukup fantastis gitu ya. Saya katakan ini fantastis. Mengapa? Karena dari judul ini agak sedikit dia bombastis gitu ya, agak sedikit narasinya agak sedikit kurang baik gitu ya. Maka kita mengambil narasi pengusiran Hajar dan Ismail. Nah, kita ambil dulu sebuah arti kata daripada pengusiran. Pengusiran berarti ini dari asal kata usir. Ya, usir di sini dalam KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBI ya, itu adalah pergi yang dipaksa atau yang terpaksa. Usir adalah kepergian yang dipaksa gitu ya. Nah, jadi kalau pengusiran ini adalah kepergian yang dipaksakan atas perintah seseorang. Nah, bisa dikatakan dari makna video Bambang Norsena ini, kalau kita kompilasikan ke dalam bahasa Indonesia, bahwa di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang kita sucikan itu ya, bahwa ada terjadi pengusiran atau menyuruh orang pergi secara paksa. Siapa itu? Hajar dan Ismail, yaitu istri dan anaknya. Artinya di sini Nabi Ibrahim mengusir istri dan anaknya, ya, mengusir istri dan anaknya, atau menyuruh pergi dari rumahnya, ya, menyuruh pergi dari rumahnya dengan alasan suatu hal, dan maka pergilah istri dan anaknya dengan secara terpaksa. Saya rasa kalau ini kita ambil dari sebuah kisah rumah tangga, saudara-saudara sekalian ya, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang ya, ini adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak mengenakkan ya, tidak menyedapkan. Ini berarti bisa kita gambarkan, kita terima, kita tangkap makna daripada judul Dr. Bambang Norsena yang terhormat, bahwa di keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam telah terjadi sebuah tragedi yang tidak manusiawi. Nah, ini ya, tidak mencontohkan seorang nabi. Jangankan seorang nabi, ya, manusia yang biasa yang seperti kita ini aja ini amat susah terjadi. Konon lagi ini terjadi kepada Nabi Allah yang kita hormati, yang kita sayangi, yang suci, ya, harus terjadi. Makanya di sini saya membuat reaksi. Mengapa saya membuat reaksi? Saya tidak terima secara pribadi jika ada peristiwa seperti ini. Kewajiban bagi saya meluruskan ini untuk membela kesucian Nabi Allah yang saya hormati. Setiap saya sholat, saya akan memberikan salawat dan salam kepada beliau. Saya hormat. Jadi alangkah keji nih sebenarnya, menurut pandangan saya pribadi, ini manusia keji nih, orang kafir keji yang berani
mengeluarkan narasi-narasi seperti ini. Saya tidak mau tahu dia mengambil sumber dari mana, tetapi ketika mulut busuknya menyampaikan kata-kata ini, saya akan tidak terima. Dia mungkin sudah tahu ya, ketika ada satu kompilasi ayat di dalam kitab Yahudi bahwa manusia akan terkutuk jika mengutuk Nabi Ibrahim dan akan mulia jika memuliakan Nabi Ibrahim. Bisa dikatakan dia akan terkutuk. Ya, tapi ini bukan wewenang saya, ini wewenang Allah. Bagaimana Allah mengutuk dia itu urusan Allah. Tapi bagi saya sebagai orang yang mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saya sudah membaca literasi beliau dari Al-Quran, mulai sejak beliau belum berumah tangga bersama orang tuanya sampai dia berumah tangga, saya tidak melihat ada satu catatan yang negatif pun terhadap beliau. Tidak, justru sebaliknya, catatan yang ditampilkan ayat suci Al-Quran semua adalah catatan yang menggambarkan kemuliaan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, timbul pertanyaan kita, apa kira-kira dibalik narasi-narasi yang diungkapkan oleh Bambang Nursena? Mungkin jawabannya dia yang lebih tahu, tetapi kita hanya menerka-nerka saja. Setiap kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disampaikan selalu mengkaitkan hal ini kepada Hajar dan Ismail. Dan yang terjadi adalah kisah ini seperti membelah bambu. Ya, saudara Bambang Nursena ketika menyampaikan kisah-kisah keluarga Nabi Ibrahim ini yang mengaitkan antara Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, Hajar dan Sarah, dia seperti membelah bambu. Satu dipijaknya, satu diangkatnya ke atas. Artinya satu terhina, satu yang diangkatnya. Ini metodologi seseorang yang gak baik. Ini metodologi. Saya mengatakan ini tidak baik. Makanya ketika kita masuk dalam persoalan satu keluarga dan kita tidak bisa adil di sana, maka siap-siap kita akan membuat satu narasi yang tidak benar, yaitu satu narasi yang menyakitkan dan satu narasi yang membela. Ini tidak adil, saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini kita akan mengulas kembali, membuat jalur-jalur kisah Nabi Ibrahim seperti yang dikatakan oleh Bambang Nursena. 2 kali narasi dia mengatakan bahwa Hajar dan Ismail diusir oleh Sarah. Begitukah adanya? Saya rasa ini adalah sebuah fitnah, karena saya tidak menemukan catatan ini dalam kitab suci yang pernah saya baca, yaitu Al-Quranul Karim. Kita membaca karakter seorang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang digambarkan dalam Al-Quran itu adalah seorang sosok manusia yang mempunyai karakter yang kuat, karakter pribadian yang memang gak bisa dipengaruhi. Sebagaimana catatan yang pernah kita baca, ketika dia hidup bersama ayahnya di dalam kelompok kaumnya, ya, dia asing sendiri. Orang tuanya itu pembuat patung berhala. Dan Nabi Ibrahim sendiri ikut serta kerja dan membantu orang tuanya di dalam mencari nafkah. Ikut dia mengukir patung-patung itu. Di saat itulah muncul pemikiran Ibrahim bahwa ini adalah ajaran penipuan. Tuhan yang mereka sembah ini aku yang membuat. Aku yang membuatnya. Malah kadang-kadang Nabi Ibrahim ketika mengukir itu memijak kepala patung itu. Dan ketika patung itu siap, patung itu disembah. Ini yang membuat hati Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menerima dengan konsep-konsep musyrik yang seperti digambarkan oleh kaumnya ketika itu. Sehingga dia protes kepada ayahnya. Ya, dan ayahnya sendiri pun keberatan dengan protes ini. Akhirnya Nabi Ibrahim membuat satu kejadian di daerah kediamannya, di komunitas masyarakatnya. Ketika itu komunitas masyarakat sedang beribadah menyembah patung di tempat yang lain, dia masuk ke gudang-gudang patung di sana atau boleh di tempat ibadah mereka,
Dia hancurkan seluruh patung-patung yang ada di sana, dan dia hanya sisakan patung yang terbesar. Lantas alat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung itu diletakkan di atas atau di pangkuan atau di pelukan daripada patung yang terbesar. Ketika kaumnya kembali dari tempat penyembahan, mereka menemukan tempat penyembahan patung-patung berantakan. Semua patung hancur. Hanya tinggal satu yang tidak hancur, patung yang terbesar dan sedang memegang kampak besar, yaitu kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung ini. Nabi Ibrahim ingin mengajak bangsanya, kaumnya itu berpikir waras dan logika. Nah, ketika kaumnya marah, mereka menuduh langsung kepada Ibrahim, karena tidak ada yang tinggal kecuali Ibrahim. Ibrahim coba mengelak. Kenapa saya yang kamu tuduh? Perhatikan patung yang besar itu. Dia memegang senjata itu. Berarti dialah yang menghancurkan itu. Oh, kaumnya menjawab, mana mungkin dia menghancurkan, dia kan benda mati. Ini sebenarnya Nabi Ibrahim mau mengajak kaumnya berpikir sehat. Kalau memang patung yang kamu sembah itu tidak berdaya, kenapa kamu tuhankan? Namun kaumnya tidak berpikir seperti itu. Kaumnya marah. Kau sudah menghancur Tuhan kami, kau sudah menghancur sesembahan kami, kau merubah kesembahan kami. Maka perintah raja ketika itu, bakar Ibrahim, kumpulkan kayu yang banyak, dan mari kita bakar bersama-sama. Itu terjadi. Pembakaran Nabi Ibrahim itu di tengah-tengah masyarakat itu terjadi. Tapi apa yang kita lihat hasilnya, saudara-saudara sekalian? Apinya padam sampai kayunya habis. Nabi Ibrahim keluar daripada tumpukan api tanpa sedikit pun cacat oleh pembakaran. Luar biasa, ini Allah yang bekerja, Allah yang berkehendak. Nah, namun itu pun tidak mengubah kaumnya untuk merubah kebiasaan buruknya menyembah patung berhala. Ini persoalan siapa? Nanti kita bahas. Saya nggak masuk ke situ. Kita pada kajian ini hanya mau membaca karakter daripada Nabi Ibrahim. Ya, karakter. Begitulah kerasnya dia pada perintah Allah. Ketika Bambang Nursena menggambarkan perpecahan di dalam keluarga Nabi Ibrahim antara Sarah dan Hajar karena faktor kecemburuan, dan mengusir Hajar gara-gara permintaan Sarah, Nabi Ibrahim melakukan itu. Ini tidak masuk di akal dengan karakter Nabi Ibrahim. Jangankan istrinya Sarah, mau secantik apapun, sehebat apa istrinya, kalau istrinya yang mempengaruhi dia demi keagamaannya, dia tidak akan mau. Jadi ini sangat tidak masuk di akal terhadap karakter seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ya, hadirin kaum muslim yang berbahagia. Baiklah, hari ini kita mau meluruskan kembali sejarah kesucian dan kemurnian keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akibat dari sebuah pemikiran keji dari kelompok-kelompok kafir yang memfitnah keluarga Nabi Ibrahim yang mengatakan mengusir Hajar dan Ismail. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk mendegradasi, menjatuhkan posisi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini sama kita lihat ketika terjadi pertentangan. Ya, sebenarnya ini nggak pertentangan. Bagi umat Islam meyakini bahwa yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ini dijawab sendiri oleh ayat-ayat suci. Karena di dalam ayat suci itu yang diperintahkan itu adalah menyembelih anak satu-satunya. Jadi boleh dikatakan pada waktu itu perintah itu diterima Nabi Ibrahim, Ishak belum lahir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan sejarah bahwa usia antara Ishak atau Ismail dan Ishak itu terpaut cukup jauh, sekitar 12 sampai 14 tahun. Artinya 14 tahun lah Nabi Ibrahim memiliki anak yang tunggal, baru lahirlah Ishak.
Nah, kalau kalau ini berandai-andai, kalau perintah penyembelihan itu kepada Ishak pada usia 7 tahun, maka usia Ismail itu sudah 19 tahun. Nah, jika ini terjadi, maka anak Nabi Ibrahim sudah 2 saat itu. Sementara ayat mengatakan perintah itu, sembelihlah anakmu yang kau kasihi, anakmu yang satu-satunya. Artinya ketika itu anak Nabi Ibrahim baru 1. Siapakah itu? Ismail. Nah, oke. Ketika saudara-saudara kita dari Bani Israel atau Yudaisme tidak mengatakan seperti itu, mereka mengatakan Ishak yang sembelih, itu gak ada masalah. Bagi umat Islam gak ada, karena toh dua-duanya tidak ada yang disembelih, gak ada, baik Ismail baik pun Ishak. Namun ada pihak-pihak lain yang coba masuk, ya, ini penumpang gelap, ya, mencoba masuk dalam kisah Ibrahim. Itu agama yang tidak jelas. Bayangkan agama ini, ya, agama ini mencoba masuk ke dalam silsilah Ibrahim. Hari ini di makam Ibrahim itu hanya ada 2 anak cucunya yang ziarah ke sana. 1 orang Israel, 1 orang Arab. Berdoa mereka di tempat yang sama, di tempat nenek moyang mereka bersama, dalam bahasa yang berbeda, tapi artinya sama. Orang yang ketiga ini nggak pernah ke situ, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka nggak punya bahasa. Bahasa Romawi yang mau diwakili itu nggak laku. Jadi inilah menunjukkan bahwa agama yang berkoar-koar sebagai agama samawi, agama yang bertuhankan yang esa, ini hanya bullshit saja, saudara-saudara sekalian. Kita jangan mau tertipu oleh permainan iblis seperti ini. Makanya video yang saya sampaikan kali ini adalah video yang menjelaskan hubungan antara Ishak dan Ismail di antara Ibrahim. Kita tidak perlu berdebat lebih lanjut, tapi ketika ada orang dengan kepentingan tertentu membuat narasi yang buruk terhadap Ibrahim, kita wajib membela, meluruskan, setidaknya dengan kata-kata dan penjelasan. Baiklah hadirin yang, apakah benar, ya, pertanyaan, apakah benar Hajar dan Ismail diusir oleh Ibrahim? No. Jawabnya tidak. Kejadian ini, peristiwa ini adalah peristiwa spektakuler yang pertama sebelum ada perintah penyembelihan. Allah perintahkan bawa Hajar ke satu tempat yang sudah ditunjuk. Jadi bukan ujuk-ujuk pergi ke situ, tidak. Ini semua rencana Allah. Berat ke hati Ibrahim? Sangat berat. Bayangkan, Ismail ketika itu baru dilahirkan, ya, 3 orang ini baru mendapat buah hati yang sangat disayangi. Hajar, Ibrahim yang belum punya anak selama ini dapat seorang anak laki-laki, putra yang sangat cantik, gemas, ya, sedang asik memain-mainkan anaknya. Demikian juga istrinya Sarah, yang dia belum pernah melahirkan, tetapi dapat anak dari suaminya yang sama-sama mereka kasih sama-sama rindukan. Di saat itu, di saat anak ini, bayi ini sedang asik-asiknya tertawa, ada perintah Allah, bawalah anakmu Hajar dan Ismail, bawa ke tempat ini. Suatu lembah padang pasir yang gersang di antara 2 bukit yang bernama Safa dan Marwah. Tidak ada air di sana, tidak ada manusia, tidak ada pohon-pohonan. Apa yang diberikan Nabi Ibrahim? Hadirin saudara yang pemirsa yang kami muliakan, kalau ini terjadi sama kita, kacau balau. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lebih patuh kepada Tuhannya dari kepada dirinya sendiri. Dengan meneteskan air mata, ketiga orang ini, Ibrahim, Sarah, dan Hajar, harus berpisah dengan anaknya. Maka berangkatlah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail ke lembah Safa dan Marwah. Sampailah mereka di sana, singkat cerita, betapa terkejutnya Sarah
Hai Ibrahim, engkau tempatkan kami di sini, Ibrahim. Apa maksud dan tujuanmu? Perintah ini hanya diketahui oleh Ibrahim dengan Allah. Dan dia tidak ceritakan kepada Sarah. Ada apa ini Ibrahim? Ibrahim pun tidak bisa menjelaskan apa maksud Allah. Allah sendiri tidak menceritakan itu. Cuman perintah itu ada. Dia harus melaksanakan itu. Ibrahim setelah menempatkan orang itu di situ, kembali berbalik badannya, meninggalkan anak dan istrinya. Betapa hancur hatinya, betapa sedih, air matanya berurai. Tapi karena ini adalah perintah Allah, dia harus ikuti dan turut. Sarah bertanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Siapapun tidak ada di sini. Apa yang hendak kami makan? Apa yang hendak kami minum nanti? Ibrahim tidak menjawab. Dia langsung melangkah. Sampai 7 kali Sarah bertanya hal yang sama. Ibrahim tidak menjawab. Terakhir Sarah berkata, hai Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Ibrahim terdiam. Sarah berkata, kalau ini memang perintah dari Tuhanmu, aku ikhlas. Itulah perpisahan terakhir. Saudara-saudara, betapa mulianya manusia-manusia ini. Dan itu pula yang dikatakan oleh Bambang Norsena dengan mengatakan pengusiran di dalam keluarga Nabi Ibrahim. Ingat Bambang Norsena, saya tidak punya hak untuk mengatakan Anda dikutuk. Tetapi ada Al-Quran atau ayat-ayat suci yang mengatakan demikian. Ya, jadi itu urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan saya. Saya hanya mau menyampaikan dalam kesempatan ini kepada pemirsa, kepada seluruh umat manusia, agar tidak memandang seperti itu kejadian ini. Marilah kita pandang dalam konteks sejarah, ya, bukan dalam konteks kita suka tidak suka atau berpihak dengan tidak berpihak. Kita punya garansi kepada Nabi Ibrahim. 2 kali dia mendapat perintah yang luar biasa. Ya, demikian juga perintah untuk menyembelih anaknya. Siapa yang mau? Nah, setelah ini Ismail dan Hajar ditinggalkan di tempat yang gersang di antara 2 lembah Safa dan Marwa, mulailah seorang ibu ketakutan memikirkan anaknya. Bayangkan, bisa kita bayangkan, di tempat yang sunyi, di tempat yang tiada, mereka hanya berdua. Habislah perbekalan air yang ditinggalkan. Si ibu pun mulailah bingung. Anak menangis, mau minta air susu, tapi air susu sudah tidak ada lagi. Dia lari ke bukit Safa, dia lari ke bukit Marwa, mencari pertolongan. Tidak ada. Lihat ke sana ke jauh, semua padang pasir yang gersang, tidak ada tempat menolongnya kecuali yang menolongnya Allah. Lari ke sana, lari kemari, sampai 7 kali, berjarak 500 meter. Saudara-saudara sekalian, itulah seorang ibu yang mencintai anaknya. Apakah mereka mati? Tidak. Allah hadir ketika itu. Hadir tanpa disangka, di luar nalar. Muncul mata air dari dalam bumi yang disebut dengan Zam-Zam. Itu barang bukti arkeologi. Sumur Zam-Zam adalah sejarah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam dan mukjizat Nabi Ismail alaihissalam bersahaja. Apa yang mau Anda bilang? Ini fakta, silakan bantah. Jadi hadirin yang kami muliakan, narasi-narasi seperti ini yang perlu kita luruskan. Hari ini setelah saya menjelaskan kisah Nabi Ismail, saya akan mencuplik sebuah video dari saudara kita, salah satu saudara kita, Radbi Yahudi. Apa pandangan dia tentang Ismail dan Nabi Muhammad? Mari kita saksikan bersama-sama, biar supaya Bambang Norsena itu jelas, ya, bahwa apa yang dinasihat harus kita pikirkan. Mulutmu adalah harimau, ya,
Hati-hati saudara Bambang Husena ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Demikianlah, mari kita simak video berikut ini. Shalom Mishpacha. My name is Rabbi Mort, and the video is going to be called Prophecies of Muhammad, the Ishmaelite Prophet, in the Bible, in the Scriptures. We'll start out with a quick prayer. Aromimcha Hashem, ki deltani, Shalom Shalom Yerushalayim. We start out with Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Hashem came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. We also discussed Song of Solomon, chapter 5, verse 16. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. I also discovered in Isaiah, Ishiyahu, chapter 60, verse 7, which I'm going to read for us. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. Rams of Nebaioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance of Hashem's altar, and he will glorify the house of his glory. So it says, and I will glorify the house of my glory. When he says, and I will glorify the house of my glory, it's referring to, it could only be Kaaba. In Mecca, the sacred house for the glory of Elohim that Abraham built with Ishmael. We keep going into Isaiah 60, chapter 1 through 7. In Isaiah 60, 1 through 7, a prophecy about a prophet bringing a light of Hashem to the world. This holy prophet or holy man would appear in a time of darkness, filling the world and covering the earth. He would appear to eliminate the darkness and spread the light of Hashem and his praises. In Isaiah 60, verse 3, we read, and the Gentiles shall come to the light. And that means this prophet would arise among the Gentiles, and his light he would fill this place where the nations would come and visit. For Muslims, the Kaaba or the Cube is a holy magnet, the very first house of God. Muslims believe it was built by Abraham, patriarch of the three religions, Muslim, Christian, and Jewish. We walk around the Kaaba 7 times, and we become one with all the human beings around us. We touch the Kaaba because it's the house of God, and we feel close to him when we touch it. It's a never-ending circle that's continued through the centuries. I finished this with Song of Solomon, chapter 1, verse 5. I am black but calmly, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. Sudah sama-sama kita dengar ya sebuah pernyataan, video pernyataan dari seorang rabbi dari Bani Israel tentang siapa Sulaiman, siapa Nabi Muhammad, dan siapa Ibrahim di dalam ajaran Islam. Ya, bukan umat Islam yang mengatakan
kami dekat dengan Yahudi. Enggak pernah. Kami tidak pernah mengatakan kami dekat dengan Bani Israel, tidak. Karena ajaran Islam itu sebagai abang daripada orang-orang Yudaisme. Ya. Ini fakta yang mungkin tak bisa saudara Bambang Mersona pungkiri. Ya. Soal Bambang Norsena tidak menerima itu bukan urusan saya. Tapi kalau Anda membantah, silakan tampilkan sama kami data-data yang akurat yang memang bisa kami jadi rujukan kebenaran sehingga manusia ini tercerdaskan. Ya, tercerdaskan. Bukan sebaliknya, terbodohkan. Kita kasihan Bambang Norsena. Ya. Kalau Anda menyesatkan orang, maka dosanya besar. Orang yang tersesat itu Anda pikul dosanya, walaupun yang Anda sesatkan juga itu akan menanggung akibatnya. Tetapi betapa kejinya lah kita ini, ya, membuat sebuah narasi-narasi agar orang tersesat. Saya berharap Anda menonton video ini. Saya berdoa kepada Allah Anda menemukan video ini, Anda meresapinya, dan Anda menyadarinya. Mumpung umur kita masih ada dan masih diberikan Allah kesempatan untuk bertobat sebelum nanti pintu taubat kita tertutup. Demikianlah video ringkas dan singkat ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini sedikit bisa menambah pencerahan bagi semua. Nah, itu semua datang dari Allah dan saya hanya menyampaikan saja, hanya sekedar menyampaikan melalui video ini. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada salah, itu adalah kesalahan saya. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.